Kemudian selanjutnya yang nomor 4, tamhi sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Dihapus segala keburukannya, wa tuqbalu hasanatuhu, dan diterima segala kebaikannya. Yang nomor 3. Yang nomor 4 ya, yang nomor 4. Jadi kita ini selamat. Ketentuannya di mana? Di mizan. Jadi mizan itu amal baik, amal buruk, kan gitu. Ditimbang mana yang lebih berat. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau timbangan kebaikannya itu berat, dia akan hidup puas, hidup nyaman. Nah, dalam konsep yang kayak gini, setelah kebaikan ini menang, ya, dacinnya itu lebih berat ke sini, mestinya ini kan masih ada, Pak, yang sisi buruk ini, Pak, ya kan? Lah, oleh Allah itu, ya kan, itu hilang, pers, gitu. Mestinya bagaimanapun ini yang jelek harus mendapatkan keadilan, kan? Tapi oleh Allah seret dihilangkan. Nah, itulah welas kasihnya Allah. Ketika menang kebaikan, ya kita udah jadi orang menang final, kan gitu. Mestinya kan ya kita sendiri kalau hidup di dunia, sebaik apa orang tersebut, mau nggak mau dia harus menunaikan apa yang telah diperbuat. Baik balasannya baik, buruk balasannya buruk. Dan kalau dulu orang itu buruk, tapi kemudian tobat menjadi baik, yang buruk-buruk itu akan membunuh dirinya dan ditunaikan di dunia. Itu. Nah, tapi kemudian ketika kemudian dosa kepada Allah, nggak sholat, nggak apa, tapi karena rahmat dan ampunan Allah yang sifatnya itu adalah bahwa dia mendapatkan rahmat, maka nggak sholat 3 tahun bisa ditutup, itu dengan rahmat Allah. Terus kemudian selain rahmat, yang utama itu adalah syafaat, kan gitu. Kita habis sholat itu doanya Allahumma Rabbah hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, kan gitu, wa ba'athu maqaman mahmudah. Nah, wasilah inilah yang kemudian diartikan bahwa Nabi Muhammad menjadi penyafaat, penolong hambanya yang berdosa di hari kiamat. Yang terakhir, yamurru ala sirati kal barqi allami fayadkhulul jannah fis salamati. Ia akan lewat di atas sirat kal barqi, seperti halnya kilat allami yang menyambar, fayadkhulul jannah, maka dia masuk surga fis salamati, dengan kesejahteraan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang kemudian jadi inti pertama atau kajian pada malam hari ini? Inti utamanya kita mulai dari dunia dulu. Yang pertama, keselamatan di dunia itu adalah dia punya ilmu. Ilmu ini merupakan kunci dari segala hal. Imam Asy-Syafi'i berkata, siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, raihlah dengan ilmu. Apakah kemudian kita tidak boleh menuntut ilmu dunia? Imam Al-Ghazali itu memberikan sebuah penjelasan. Ilmu yang nafi, hakikat-hakikatnya yang paling mentok, itu ya ilmu untuk kehidupan akhirat. Itu. Nah, kenapa kemudian ilmu yang kita pelajari soal keduniaan, apa nggak penting-penting? Gitu. Penting. Kenapa penting? Ya karena tegaknya dunia itu dengan ilmu. Nah, kalau begitu sama-sama penting, berarti ilmu dunia, ilmu kerja, ilmu pengetahuan itu sama halnya dengan ilmu agama. Dokter, yang jadi dokter itu loh, kurang kan kita dokter?
Kenapa dokter kurang? Kenapa kemudian akibat dari dokter yang kurang, biaya berobat jadi apa? Jadi mahal, kan gitu. Spesialis penyakit dalam kurang, sekali apa bedah saraf kurang kita. Yang sekali konsultasi nggak dapat obat, nggak dapat resep itu sampai 350.000, belum nebus resepnya, belum nebus apanya. Apalagi yang penyakit-penyakit kayak gitu itu biasanya nggak ditanggung, ya kan? Nah, tunggu BPJS lama banget. Nah, ya sudah. Maka ilmu ini penting. Lah, tuntutan ilmu itu sangat besar, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Orang itu di dalam kitab ini juga disebutkan, ujung-ujungnya kalau diingat itu pasti kembali ke ilmu. Itu.